Kalau Anda masih bingung ketika berhadapan dengan soal, Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan, itu tandanya bahwa proses belajar Anda belum baik. Jadi evaluasi yang kemarin bukan mau melihat benar salah, tapi mau melihat seberapa jauh Anda sudah terlibat dalam proses belajar. Jadi kalau Anda bingung, berarti ada sesuatu yang masih mengganjal di belakangnya, ya. Makanya Anda harus balik lagi, belajar ke belakang, ya. Itu caranya. Jadi kalau berguru sama Einstein pernah mengatakan begini, sebetulnya saya itu tidak pintar, kata Einstein. Cuman saya lebih lama tinggal dalam masalah. Jadi kalau kita tidak tekun saat berhadapan dengan masalah, Anda keburu menyerah, maka Anda akan kehilangan kesempatan untuk belajar. Karena belajar itu justru saat Anda berhadapan dengan kesulitan, ya. Jadi dicoba lagi, ya dicoba lagi. Anda boleh mengirim 2 kali kepada saya. Kalau misalkan Anda kemarin belum bagus, Anda boleh, ya, karena nanti setiap hari Selasa, ya, tapi tidak setiap hari. Nanti mungkin dalam kurun waktu tertentu saya ngasih evaluasi. Setelah mengajar saya beberapa bab, pasti saya ngasih evaluasi, ya. Oke. Nah, hari ini karena waktu kita terbatas, jadi saya tidak mungkin membahas soal-soal yang kemarin, ya. Itu silahkan Anda berkomunikasi dengan teman-teman Anda, berdiskusi, ya, untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Dan hari ini kita akan lanjut pada bab baru dan kita akan bicara tentang potensial listrik, ya. Oke. Saya mohon izin untuk share screen. Jadi hari ini topik kita udah berubah, ya, udah topik baru, yaitu kita akan bicara tentang potensial listrik, ya, potensial listrik. Jadi kita akan bicara potensial listrik, ya. Ini adalah topik yang sangat penting, ya, karena dalam kehidupan sehari-hari yang banyak digunakan itu kan potensial. Mungkin Anda pernah dengar istilah tegangan listrik, ya. Ya, tegangan potensial, tegangan itu akibat dari adanya beda potensial, ya. Jadi ini yang dalam kehidupan banyak digunakan. Dalam hidup jarang kita bicara gaya listrik. Dalam hidup jarang kita bicara medan listrik. Dalam hidup kita lebih banyak bicara potensial listrik. Misalkan kalau Anda ditanya, ya, Nisrina, kalau ditanya, coba kalau dipanggil namanya, segera hidupkan audio, ya. Nisrina. Iya, Bapak. Oke, baik, Nisrina, ya. Anda di rumah menggunakan listrik, kan? Iya, Pak. Iya. Anda mungkin pernah dengar tegangan listrik di rumah Anda itu 220 volt. Anda tahu itu artinya apa? Tegangan yang mengalir di rumahnya 220 volt, Pak. Iya, artinya apa itu? Artinya apa? Kan banyak di rumah itu, ya. Misalkan tegangan listrik, coba ya harus bisa, ya, harus bisa mengerti tegangan listrik di rumah, ya, misalkan 220 volt. Di situ ada tulisan lagi 50 Hz. Ada tulisan lagi tuh di meteran itu. Anda misalkan mohon maaf, Nisrina, berapa daya listrik di rumah Anda? Daya listriknya di rumah Anda berapa? Kurang tahu, Bapak. Nah, tanya dong sama orang tua, masa nggak tahu? Mungkin sesekali kan Anda disuruh bayar tagihan listrik, ya. Coba tanya berapa. Masa nggak tahu?
Berapa tegangan listrik di rumah, daya listrik di rumah Anda? Tanya dong sama orang tuanya. 1.400 Bapak. Oke, harus tahu nanti kan, aduh, Anda tidak peduli ya, harus tahu ya, harus tahu 1.400 watt itu ya. Kalau watt ditulis, disingkat pakai W besar, tapi kalau ditulis lengkap watt itu pakai W kecil ya. Nah, oke. Coba saya ingin tanya yang lain selain Nisrina ya. Fatul, mana Fatul? Hadir, Pak. Oke, Fatul. Fatul, tegangan listrik di rumah Anda 220 volt. Apa artinya? Listrik itu hanya bisa menahan sampai 220 volt. Kalau lebih dari itu, dia rusak. Kalau kurang, dia tidak maksimal. Gitu, Pak. Itu bukan jawaban anak sekolah itu, ya. Jadi 220 volt itu tegangan. Tegangan itu artinya beda potensial, ya. Itu beda potensial antara apa dengan apa? Kurang tahu, Pak. Nah itu, jadi karena Anda nggak peduli ya, nggak peduli. Jadi belajar fisika itu ya bukan sekedar belajar apa itu ngebacot istilahnya ya, tapi harus bisa mengerti dengan kehidupan. Karena setidak-tidaknya Anda bisa menyelamatkan ya di rumah Anda. Jadi 220 volt itu artinya apa? Artinya kan di rumah itu ada positif, ada negatif. Itu kabel ada dua. Kan tidak mungkin alat listrik di rumah Anda bisa nyala kalau tidak ada positif dan negatif. Ngerti nggak? Ngerti, Betul. Pak. Jangan dimatikan audionya. Jadi kan di rumah Anda itu ada positif, ada negatif. Lampu di rumah Anda itu kan ada kutub positifnya, ada kutub negatifnya. Ngerti? Ngerti. Radio di rumah Anda ada kutub positifnya, kutub negatifnya. Televisi ada kutub positifnya, kutub negatifnya. Jadi artinya ya, si kabel itu di rumah selalu dua. Kabel itu dua. Di dalam satu kabel itu pasti ada dua kawat. Ada positifnya, ada negatifnya. Nah, si positif dan negatif ini beda potensialnya adalah 220 volt. Nah, apa artinya? Artinya alat-alat listrik di rumah Anda itu baru optimum bekerja ya ketika dipasangkan pada tegangan 220 volt. Ya. Jadi 200 volt itu beda potensial antara kutub positif dan kutub negatif. Nah, dari PLN itu sebetulnya tegangan itu tidak sebegini ya. Dari PLN itu tegangan itu kan tegangan tinggi. Pernah nggak dengar tegangan tinggi? Awas, tegangan tinggi. Pernah dengar nggak? Oh, pernah, Pak. Pernah lihat bacaannya. Iya, itu harusnya menimbulkan penasaran. Ketika ada awas, tegangan tinggi. Kenapa mesti awas? Coba, kenapa? Taunya mungkin karena berbahaya gitu, Pak. Iya, bahayanya apa? Nah, itu. Karena tegangan yang mengalir itu di luar batas biasa. Ya, itu salah bicaranya ya. Jadi, Anda harus ini ya. Nanti kalau jadi orang fisika, Anda kan mau jadi orang fisika. Jadi harus bicara itu harus masuk akal. Bicara itu jangan ngawur ya. Awas tegangan tinggi. Misalkan tegangannya sampai 60.000 ya volt. Nah, kenapa harus pakai awas? Kan sebetulnya ini misalkan ini di Saguling ya. Ini Saguling. Nah, Fatul di mana Anda tinggal? Di Medan, Pak. Oh, Medan. Medan berarti di Medan. Pembangkit listrik di Medan apa sih? Ada PLTA, ada ya macam-macam juga sih, Pak. Sama ya. Misalkan ada PLTA apa sih yang Anda tahu? PLTA apa namanya? PLTA daerah PLTA itu singkatan dari sih, apa? Fatul, singkatan dari apa Pembangkit PLTA? listrik tenaga air. Oke, ya. Jadi
pembangkit listrik tenaga air. Jadi di sini itu ya, di PLTA ini ya, itu biasanya dihasilkan tegangannya itu adalah tegangan tinggi. Nah, kemudian ini rumahnya Fatul di sini, rumahnya Fatul. Di sini ada Fatul, ada rumah nih, ya rumah Anda. Nah, jadi sebetulnya tidak dari PLTA ini tidak langsung ke rumah Anda. Pasti di sini ada di daerah Anda itu pasti ada yang namanya pembagi tegangan. Jadi misalkan di sini ada kantor PLN nih, PLN ya. Jadi tegangan itu dari sini diantarkan ke sini lewat kawat itu pakai tegangan tinggi ya. Tapi nyampe ke sini, dari sini ke sini baru tegangannya 220 volt. Kenapa? Karena alat-alat rumah tangga yang dibuat kebanyakan di Indonesia itu 220 volt. Ya, jadi Anda jarang kan beli alat-alat rumah tangga 110 volt. Kalau misalkan mau pakai alat rumah tangga 110 volt, Anda harus beli dulu trafo untuk menurunkan tegangan. Nah, kenapa dari PLTA ke PLN sini harus dikirim pakai tegangan tinggi? Anda harus ingat bahwa daya listrik di SMA kan belajar tegangan kali arus. Ya, apa daya listrik? Tegangan kali arus. Nah, tegangan kali arus. Nah, misalkan kalau dayanya ini misalkan 60.000 tadi, 60.000 gitu ya. Dayanya daya yang mau ini tegangannya ya. Misalkan daya yang mau diantarkan ke Bandung itu diantarkan ke rumahnya Fatul itu di mana tuh di medannya Fatul? Di daerah Deli Serdang sih, Pak. Deli Serdang. Ya, jadi yang mau diantarkan ke Deli Serdang itu misalkan daya. Apa sih daya listrik? Daya listrik itu energi per satuan waktu. Misalkan daya listriknya misalkan 30 megawatt misalkan ya. Nah, kalau misalkan tegangannya kecil, misalkan tegangannya 220 misalkan, kalikan arus. Lihat nih, 30 megawatt berarti 30 kali 10 pangkat 6 kan? Joule per sekon. Ini 220 volt. Nah, bayangkan perlu arusnya itu jadi besar sekali. 30 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 220. Ini sekian ampere. Ini besar sekali. Nah, untuk mengalirkan arus yang besar, kawatnya harus besar-besar. Kawatnya harus besar-besar. Tetapi kalau tegangannya diperbesar, misalkan jadi 60.000 volt tegangannya, ini 60.000, maka arus yang mau diantarkan jadi kecil. Jadi 30 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 60.000. Kan jadi kecil tuh. Lihat ya. Harus ngerti. Orang fisika itu jangan cuman ngomong di buku, nggak ada artinya. Karena ilmu itu nggak ada gunanya kalau tidak dipraktekkan dalam hidup. Mana yang besar, yang kecil arusnya ini, kiri atau kanan? Yang kecil yang kanan. Yang kanan. Nah, kalau arusnya kecil, kawatnya nggak usah besar-besar. Di kawatnya, coba Anda lihat, kawat-kawat yang digunakan kan kecil-kecil aja. Nah, kalau arusnya besar, kawat kecil itu terbakar. Karena kawat yang kecil, hambatannya besar. Anda pernah belajar rumus hambatan R sama dengan Ru L per A. Ya, iya. Kalau hambatan kawat itu Ru kali L dibagi A. Kalau kawatnya itu kecil, A-nya kecil, R-nya kan jadi besar. Jadi sama seperti jalan. Kalau jalan kecil kan jadi macet. Nah, sekarang kalau jalannya kecil, arusnya yang mau lewat, arus itu kan muatan persatuan waktu. Muatan yang mau lewatnya besar, banyak. Akibatnya apa? Akibatnya berdesak-desakan, itu jadi kawatnya jadi panas, terbakar. Jadi kalau Anda ditanya, kenapa nak? Gitu, ditanya tuh sama orang tua, mesti pakai tegangan tinggi. Nah, jawabannya sekarang tahu apa jawabannya, Fatul? Karena kalau bicara tegangan tinggi itu, kawatnya dia harus besar untuk bisa mengalirkan muatan-muatan itu tadi. Kalau kecil, ya terbakar. Gitu, Pak. Salah, Kak Unda. Karena ya kalau tegangannya tinggi, untuk mengantarkan daya yang besar diperlukan kawat yang kecil.
Kalau tegangannya kecil, untuk menghasilkan daya yang besar, diperlukan Oh iya, kawat yang besar. benar, Nah, benar. ngerti nggak? Itu harus, Ya, Pak, ya, tadi di pikiran saya bilangnya dayanya, cuman bilang yang tegangannya. Oke. iya. Jadi untuk mengalirkan daya yang besar diperlukan Ya, tegangan yang apa itu? Untuk tegangan yang tinggi kan berarti arusnya kecil, ya ya. harusnya kecil. Nah, jadi kenapa pakai tegangan tinggi supaya arusnya kecil? Kalau arusnya kecil, si kawatnya kecil-kecil aja. Kan kalau kawat besar digantung nanti kan jadi itu apa? Tidak bisa lurus, berat itu Berat. dan sangat berbahaya itu, ya. Jadi harus ngerti. Nah, nyampe di gardu sini di PLN, di sini ada yang namanya trafo, ya, trafo. Jadi si tegangan dari 60.000 volt itu dirubah oleh PLN jadi 220 volt. Kalau sudah 220 volt, baru dialirkan ke rumah-rumah. Bayangkan ya, kalau PLN tidak merubah dulu tegangan ini langsung ke rumah, kan itu alat listrik di rumah Anda tuh jebol semua. Makanya PLN tidak mau ambil risiko, karena kalau semua orang mengeluh di rumah alat listriknya rusak, PLN nggak punya duit buat ganti. Sekarang aja PLN rugi terus, padahal kita bayar listrik terus. Kita harus ngerti ya, kenapa 50 Hz? Coba, apa artinya 50 Hz? Siapa yang bisa? Ini kita ngomong yang sederhana aja dulu dalam hidup. Ayo, siapa yang... Itu arusnya harus bolak-balik ya Pak. Ya, harus bolak-balik dong. Berarti 50 Hz itu bolak-baliknya Pak, frekuensi itunya, bolak-baliknya. Ya, jadi ini frekuensi ya, frekuensi. Apa artinya frekuensi? Jadi kan arus bolak-balik itu kayak gini gambarnya nih. Jadi ketegangan terhadap waktunya kayak gini nih. Nah, kayak gitu arus bolak-balik. Ya, ini tegangan, ini waktu. Ya, jadi yang namanya satu gelombang itu segini nih, satu gelombang. Gelombang. Jadi si tegangan itu dari 0 naik sampai 220, turun ke 0, turun ke min 220, kembali lagi ke 0. Ini disebut dengan satu gelombang nih, ya. Nah, jadi 50 Hz itu artinya dalam satu detik ada 50 gelombang. Jadi Anda lihat sebetulnya lampu di rumah Anda, kalau Anda mungkin punya kamera yang bagus, coba pernah nggak Anda motret lampu pakai kamera yang bagus? Hasilnya apa? Ajep-ajep. Iya, dia itu tidak nyala terus kan? Itu apa? Hidup mati, cepat sekali tuh. Nah, cuman kalau mata kita nih yang biasa, dikiranya lampu itu hidup terus. Padahal lampu di rumah Anda itu hidup mati, hidup mati, hidup mati. Cuman karena hidup matinya itu ya dalam satu detik itu terjadi hidup mati sebanyak 50 kali. Jadi tidak kelihatan. Ini harus ngerti ya. Jadi jangan belajar fisika udah kemana-mana. Anda di rumah aja ada masalah listrik nggak ngerti. Coba sekarang tadi di rumahnya siapa tuh tadi? Rumahnya siapa tadi? Yang 1400 watt tuh rumahnya siapa tadi? Apalagi Bapak tadi rumahnya siapa tadi? Siapa tadi yang menjauh 1400 watt itu? Ini Serena, Bapak. Ah, Nisrina. Nisrina. Apa artinya 1400 watt, Rizky? Kan ada 450, ada 900, ada 1400, ada 2200. Apa artinya? Ya, ini watt itu bukan tegangan loh. Watt itu daya. Watt itu daya. Apa artinya daya? Nah, Anda ini ya memang ya ini yang saya prihatinkan ya. Jadi Anda itu kalian tuh ngambil jurusan fisika, nggak tahu itu memang hobi fisika atau memang kebetulan aja masuk jurusan fisika. Jadi harus ngerti daya itu satuannya apa? Joule ya Pak. Kalau joule itu energi.
Energi Daya itu listrik itu satuannya joule. Kalau daya satunya apa? Joule per detik. Iya, watt kan? Di rumah itu kan pakai watt. Watt. Watt itu apa? Watt itu apa? Duh, masa yang gini. Sama dengan apa? Joule per detik. Jadi apa artinya 1400 watt? Apa artinya 1400 watt? Kan watt itu joule per detik. Harus ngerti ya. Jadi Anda belajar fisika ya, tinggi-tinggi, tapi yang gini aja di rumahan orang pegawai PLN aja sekolahnya SD pada ngerti. Itu yang instalatir yang datang ke rumah itu yang masang listrik itu saya sering tanya itu lulusan SD, ada juga STM paling tinggi itu. Jarang sarjana mau pasang-pasang listrik ke rumah ya. Jadi 1400 watt itu artinya apa? 1400 joule per detik berarti Pak. Iya, artinya PLN mengalirkan energi ke rumah Anda 1400 joule per detik. Jadi dalam satu detik itu PLN ngirim energi 1400 joule. Terserah Anda mau pakai berapa. Makanya orang yang dayanya 1400 dengan yang dayanya 450 watt, beda nggak bayar listriknya? Beda. Beda. Mahalan mana? Mahalan yang 1400 Pak. Iya, yang 1400 itu kan udah termasuk kelompok ekonomi menengah ke atas. Kalau 450 itu disubsidi oleh negara. Karena dia itu cuma pakai 450 joule per detik. Tapi kalau terbatas energi yang mengalir ke rumah, jadi Anda harus tahu ya, 220 itu tegangan, 1400 itu adalah joule per detik, watt, 50 itu. Nah ini ada kaitannya dengan kabel. Saya mau nanya sama Anda, di rumah Anda itu listrik pakai kabel nggak? Pakai Pak. Pakai kabel nggak? Pakai kabel kan? Nah, Bapak mau nanya, apakah kabel itu disesuaikan dengan daya listrik di rumah apa tidak? Disesuaikan apa tidak? Pernah nanya nggak sama orang tua Anda? Jangan cuma menikmati listrik aja. Pernah nanya nggak sama orang tua Anda? Tadi kan Nisrina ditanya, dayanya apa? Dayanya tadi berapa? 1400 watt. Jadi artinya di rumah Anda itu ada energi dari PLN dikirim 1400 joule per second. Ya. Nah, daya itu apa tadi rumusnya? Daya tadi rumusnya apa? Tegangan kali arus. Tegangan kali arus. Lihat ya. Nah, berarti kalau gitu, kalau dayanya 1400, kan tegangan di rumah Anda udah pasti 220 volt kan? Kalikan I. Berapa arusnya? Ayo hitung. 1400 dibagi 220 kan? Itu kan? Ya. Jadi ini 70 per 11 ya. Betul? Ya, ampere. Ya, sekitar 7 ampere ya. Sekitar 7 ampere. Untuk apa tahu ampere? Ampere itu kan apa? Ampere arus itu apa? Rumusnya arus apa di SMA? Muatan per waktu, Pak. Iya, Q per T tuh. Udah pintar rumusnya, tapi harus ngerti. Jadi muatan itu kulom kan? Berarti ini 7 kulom per sekon. Jadi ada 7 kulom loh muatan yang mengalir dalam. Makanya si kawat itu yang dipakai di rumah, kabel, itu ada batasnya. Kabel itu ada tulisannya loh kalau kita beli kabel. Ada kabel 2 ampere, ada kabel 5 ampere, ada kabel 10 ampere. Kira-kira kalau 7 ampere Anda pakai kabel yang mana? 10 ampere, Pak. 10 ampere. Ya. Kenapa nggak boleh 5 ampere? Kenapa? Hah? Kenapa nggak boleh 5 ampere? Ini kan
Arusnya 7 ampere. Kenapa nggak boleh pakai 5 ampere? Ayo dong. Ini ilmu sederhana nih, ilmu rumahan, ya. Listrik rumahan. Kenapa nggak boleh pakai 5 ampere? Ayo, siapa yang berani jawab? Bahaya ya Pak. Bakar, Pak. Bakar. Terbakar, kawatnya jadi panas. Pernah dengar nggak kebakaran listrik akibat dari konsleting di rumah? Pernah dengar nggak? Pernah. Pernah, Hampir Pak. semua kebakaran gedung itu akibat dari ini panas yang ditimbulkan oleh arus pendek. Kenapa? Itu salah menggunakan kawat. Nah, Bapak mau nanya nih sama Nisrina. Nisrina mana lagi? Nisrina muncul lagi. Ada Bapak. Nisrina, pernah nanya nggak sama orang tua? Itu kawat yang di rumah itu ya berapa ampere? Pernah nanya nggak? Enggak Bapak. Enggak. Anda cuman terima beres aja. Dipasangin oleh orang PLN. Padahal mohon maaf, orang PLN itu banyak yang curang. Jadi ya kawat yang dari PLN itu kebanyakan oleh pegawainya, pegawai rendahannya itu ditukar ke toko material. Ditukar ke yang murah. Karena masyarakat tuh nggak sampai ke sini pikirannya. Akibatnya apa? Akibatnya di rumah Anda itu sangat rawan terjadi kebakaran. Makanya kebakaran biasanya kebakaran kebakaran rumah biasanya yang paling rawan terjadi biasanya di mana tuh berita di TV? Di mana biasanya? Di daerah mana tuh? Di lokasi mana biasanya berita kebakaran yang paling banyak? Di mana, Rizky? Di daerah-daerah padat gitu Pak. Nah, padat. Misalkan di pasar, ya kan? Di mana lagi tuh? Daerah padat penduduk. Nah, kenapa di daerah padat penduduk rawan terjadi kebakaran? Kenapa, Rizky? Karena itu kabelnya Pak. Kabelnya mereka tidak pernah memikirkan kabelnya. Mereka nggak ngerti. Yang penting nyala aja. Misalkan nih rumah. Nah, di sini rumah, sini rumah, sini rumah, sini rumah. Kadang-kadang ada orang ya nggak mau bayar listrik, nggak mau beli meteran listrik karena mahal. Meterannya cuma di sini aja di rumah ini, rumah 1, rumah 2, rumah 3, 4, 5. Dari sini nyambung ke sini nyambung lagi ke sini, nyambung. Ini nggak mau beli meteran. Akibatnya apa? Beban meteran di sini jadi besar. Sedangkan di sini setel TV, ya kan? Lemari es, pasang blender, macam-macam. Ya sudah, kawat yang dipakai oleh mereka juga tidak pernah diperhitungkan. Makanya kebakaran selalu terjadi di pasar atau di rumah padat penduduk karena mereka tidak memperhatikan tidak memperhatikan kabel yang mau dipakai. Ini ilmu praktis ya. Jadi kalian itu harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan harian karena ini adalah masalah yang sangat praktis. Ya, pernah nggak Anda beli alat elektronik? Pernah nggak? Mega, mana Mega? Jangan ngumpet terus. Mega mana? Mega? Hadir, Pak. Mana Mega? Hadir, Pak. Ya, ada alat listrik apa di rumah Iya, Anda? Pak. Ada alat listrik apa di rumah Anda? Ada banyak, Pak. Ya apa? Coba sebutkan. Sebutkan 20 aja dari banyak itu. Ayo dong. Katanya banyak. Banyak itu berarti ada berapa? Ada 1000 buah? Mega, di mana sih Anda tinggal? Ada suaranya nggak, Pak? Tadi. Iya, ada suaranya. Anda tinggal di mana? Iya, Pak. Ada di Cirebon. Ya, coba sebutkan alat listrik di rumah Anda apa aja.
Bapak. Anda dengar suara saya enggak? Mega? Halo, Mega? Tadi kelempar, Bapak. Oh, di rumah Anda ada alat listrik apa aja? Katanya banyak. Coba sebutkan apa aja. Ada stop kontak, Stop kontak. Alat listrik. kedengeran nggak ya? Saya dengar. Nana, mana Nana? Nana. Gimana ini? Saya jadi nggak semangat ngasih kuliahnya. Nana, mana Nana? Nana Miranti, mana? Hadir nggak Nana? Rizky Mulyawan, mana Rizky Mulyawan? Hadir, Pak. Hanifah, mana Hanifah? Hadir, Pak. Mana Hanifah? Oke. Ada alat listrik apa aja di rumah Anda? Televisi, Televisi. Itu kipas alat angin, listrik. Apa? kulkas, Kipas angin, kulkas. Bukan stop kontak ya. Aduh. Apalagi? Lemari es ada ya? Apalagi? ada AC, AC. Di mana Anda tinggal? Cimahi. Oh, di Cimahi. Oke. Ya. Nah, pernah nggak Anda lihat di alat listrik itu ada tulisan apa aja? Enggak, Bapak. Itu, lihat speknya. Anda jangan-jangan ya, Anda beli alat 110 volt. Anda pasang pada tegangan 220 volt. Apa yang terjadi? Ya jebol. Karena nggak ngerti. Makanya beli alat listrik itu harus lihat spesifikasinya. Di alat listrik itu ada tegangan sekian, arus yang diizinkan berapa, ada. Dayanya juga berapa, ada itu. Frekuensinya berapa, ada. Semuanya ada. Ya. Coba sekarang, siapa? Hanifah. Anda dari SMA mana sih? SMA 2 Cimahi, Pak. Nah, SMA 2. Katanya SMA 2 tuh bagus, coba saya mau nanya. Anda di rumah pakai lampu nggak? Pakai. Lampu yang berapa watt? Salah satu lampu aja. Di kamar Anda misalkan berapa watt? Kurang tahu, Pak. Aduh. Coba ya mulai sekarang kembangkan rasa ingin tahu. Anda tuh mau jadi guru fisika, ya. Jadi bukan guru fisika yang cuma ngomong yang ngebacot ya, tapi nggak ngerti. Masa nggak tahu, ya? Di kamar Anda aja nggak tahu berapa lampu neon misalkan, lampu neon di rumah Anda berapa watt nggak tahu? Coba yang tahu aja di kamarnya, yang punya lampu di kamarnya siapa coba? Saya 15 watt, Pak. 15 watt. Oke. Nah, 15 watt. Apa artinya 15 watt itu? Artinya dalam 1 detik butuh 15 joule. Oke. Betul yang tadi itu. Dalam 1 detik perlu 15 joule, ya. Dalam 1 detik. Tapi arti yang ada di lampu bukan itu. Bukan itu. Jadi apa, Jadi, Pak? nah, misalkan 15 watt, tegangan 220 volt. Nah, kalau di lampu artinya, lampu Anda ini akan bekerja maksimum menghasilkan menggunakan energi listrik 15 joule per detik kalau dipasang pada tegangan 220 volt. Ya, harus dibacanya dengan ini. Karena kalau tegangannya kurang dari sini, dia itu tidak bisa mengambil energi listrik 15 joule per detik. Akibatnya apa?
akibatnya cahaya yang dipancarkan pun tidak 15 joule per detik. Dan tidak semua energi listrik yang diambil oleh lampu itu digunakan menjadi cahaya. Kalau dulu kan ada lampu yang kayak gini, pernah lihat nggak ada lampu kayak gini? Nah, ini. Kemudian ada kumparannya di sini. Pernah nggak lihat lampu yang kayak gini? Pernah nggak lihat lampu kayak gini? Nah, ini kalau ini pakai kumparan nih. Pakai lampu, namanya lampu pijar. Pakai kumparan. Nah, jadi cahaya yang memancar di lampu ini itu sebetulnya karena akibat ini berpijar. Kenapa berpijar? Karena ini menggunakan kawat yang kecil sekali, sebesar rambut, kemudian nah ini rawan putus. Makanya lampu-lampu yang lama itu gampang putus. Nah, kalau lampu-lampu yang sekarang itu kan awet, tapi tergantung itunya, merek lampunya. Kalau Anda belinya lampu yang murah, yang 10.000 ya seminggu udah putus ya. Nah, ini kalau ini menggunakan kumparan ya, menggunakan kumparan. Nah, ini banyak sekali yang jadi panas. Jadi artinya energi listriknya kalau misalkan ini 15 watt ya tidak semua jadi cahaya. Artinya kalaupun dipasang pada tegangan 220 volt itu dia mengambil listriknya betul 15 joule per detik. Boros dia. Tetapi yang jadi cahayanya kecil. Sedikit. Kenapa? Karena kebanyakan jadi panas. Kita harus ngerti ya, yang kayak gitu-gitu harus ngerti. Ya, mulai sekarang coba ya, PR dari saya, ya PR nih dari saya, nanti Anda masukkan ya, dilaporkan, semuanya harus Anda di rumah meneliti alat-alat elektronik yang ada di rumah. Lihat speknya masing-masing. Terus beri arti, apa artinya? Ya, apa artinya? Jadi supaya nanti di rumah itu Anda ditanya orang tua ngerti. Kuliah jurusan fisika, belajar listrik yang kayak gitu juga ngerti. Ya, maaf ya kalau saya masang instalasi listrik di rumah itu sendiri. Saya punya pondok pesantren ya. Saya bikin masjid pun listriknya nggak ngandelin orang sendiri. Biar saya puas ya. Sehingga rangkaian listriknya itu benar, nyambung kabelnya benar. Bayangkan kalau kabel disambungkan, kemudian dikubur oleh betonan. Nanti kan kalau putus, karena tekanan beton, susah harus dibongkar betonannya. Kalau nyuruh orang kan, orang tidak pernah punya tanggung jawab ya, apalagi rumahnya bukan rumah sendiri. Ya, jadi Anda sekarang saya kasih tugas ya, meneliti ya listrik di rumah. Mulai dari berapa watt listrik di rumah, apakah kabel-kabelnya yang di rumah itu sudah cocok atau tidak, itu dilaporkan sama saya. Per orang ya. Ini masuk tugas tambahan, catat tugas tambahan ya. Anda masukkan di spot ya, tugas tambahan Anda masukkan di spot. Ya, atau boleh juga kalau tidak lewat spot, Anda bikin laporannya bisa juga dikirim ke WA yang kemarin ya, bisa. Jadi saya khusus saya ngasih ke Anda satu nomor, satu akun khusus untuk Anda ya, untuk statistika dasar. Ngerti nggak? Rizky ngerti nggak Rizky? Ngerti Pak. Oke ya. Nanti supaya Anda di rumah itu kelihatan ya, kelihatan ngerti ya. Baik. Oke. Ya itu pendahuluan dari saya ya supaya ngerti. Baik ya. Jadi hari ini topik kita adalah potensial listrik. Baik ya, saya akan mulai dari hal yang sederhana. Kan Anda pernah belajar ada yang namanya medan gravitasi. Atau sering disebut juga medan gaya gravitasi. Ya, gravitasi. Medan gaya gravitasi, ya. Nah, Anda lihat di medan gaya gravitasi itu ada apa? Peristiwanya seperti apa? Kalau ini bumi kita, ini adalah bumi. Kan sebenarnya di sekitar bumi ini ada medan gaya gravitasi. Ya, arah medan gayanya itu menuju ke bumi, ya. Sering digambarkan dengan G. Jadi G itu besarnya adalah G besar kalikan massa bumi dibagi dengan
R kuadrat R. Jadi tergantung. Misalkan kalau ini bumi, maka di sekitar sini itu ada medan. Medan itu kan digambarkan dengan garis-garis gaya ya. Kemarin udah saya jelaskan, garis-garis gaya seperti itu ya. Nah, makanya semua benda yang ada di sekitar bumi itu tertarik oleh bumi. Ya. Nah, itu namanya ini medan gaya gravitasi. Buktinya apa? Kalau kita meletakkan benda di sini, ya, buktinya dia akan dapat gaya ke sini. Dia akan jatuh ke bumi, Nah, berapa besar gayanya? Nah, ini tergantung. Kalau ini masanya M, ini masanya bumi M, maka yang namanya gaya itu disebut gaya berat ya, yaitu M dikalikan dengan G, kan gitu. Ya toh? Nah, makanya ini hasilnya jadi apa nih? M dikalikan dengan G dikalikan M dibagi dengan R kuadrat R ya. Nah, ini Anda lihat, ini adalah medan, ini adalah gaya berat. Ini gaya berat. Nah, Anda sering menulisnya kan gini, gaya berat tiada lain adalah G kalikan M dibagi dengan R kuadrat R. Nah, ini adalah gaya gravitasi Newton namanya. Ya, yang sering Anda sebut sebagai gaya berat. Gaya berat itu sebetulnya adalah ya gaya yang diberikan oleh bumi terhadap sebuah benda di sini. Ya. Nah, jadi Anda sekarang kenapa bisa duduk? Karena Anda ditarik bumi. Jadi bersyukur ya Anda bisa duduk ya. Kalau tidak ditarik bumi kan sulit ya. Anda nggak gampang ngikutin pelajaran saya. Astronot ya di sana ya di luar angkasa ya sulit sekali, mau minum kopi aja susah ya karena kopinya lari-lari. Makanya dibuatlah namanya gelas anti gravitasi ya. Gelas apa itu yang bisa menghadirkan gravitasi. Karena sulit ya, sulit. Ya kita itu dari kecil kan tinggal di bumi ya nyaman-nyaman saja. Nah, oleh karena itu maka ini daerah di sekitar bumi itu disebut dengan medan gaya gravitasi. Ya, medan gaya gravitasi. Jadi kalau Anda sudah belajar tentang medan gaya gravitasi di fisika dasar 1 dengan baik, maka Anda akan mudah sekali untuk belajar tentang medan gaya listrik. Ya, medan gaya listrik. Bedanya apa? Kalau medan gaya gravitasi itu dihasilkan oleh benda yang bermassa, tapi kalau medan listrik dihasilkan oleh benda yang bermuatan listrik. Ya, dan kita sudah buktikan bahwa gaya listrik itu jauh lebih besar daripada gaya gravitasi. Ya, sudah dibuktikan di bab sebelumnya. Ya, gaya listrik jauh lebih besar daripada gaya gravitasi. Nah, Anda harus paham bahwa ya medan gaya gravitasi itu disebut dengan medan gaya yang bersifat konservatif. Nah, medan listrik juga sama, yaitu medan gaya yang bersifat konservatif. Nah, apa itu yang disebut dengan medan gaya konservatif? Sebuah medan gaya disebut konservatif apabila medan gaya itu melakukan usaha ya dalam lintasan tertutup, maka usahanya itu akan sama dengan 0. Atau ya ketika dia melakukan usaha dari satu titik ke titik yang lain dalam medan gaya itu, ya usahanya itu tidak bergantung pada lintasan. Jadi seperti Anda mau memindahkan benda di permukaan bumi, itu tidak bergantung pada lintasan. Hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir. Jadi kalau Anda misalkan di sini, ya Anda mau memindahkan benda, ya seperti ini, ya Anda mau memindahkan benda dari sini ke sini, ya. Nah, pada ketinggian H itu tidak bergantung pada lintasan. Mau langsung boleh, mau lewat sini ke sini juga boleh, karena usahanya akan sama. Dia tidak bergantung pada lintasan. Nah, medan gaya yang semacam itu disebut dengan medan gaya konservatif. Dan saya anjurkan Anda semua kembali membaca ya buku Tipler jilid 1 tentang medan gaya konservatif. Jadi medan gaya konservatif. Ini penting sekali ya, karena nanti akan banyak sekali ini Anda berhubungan dengan konsep ini ya ketika belajar fisika lebih lanjut ya. Ada medan gaya yang konservatif, ada medan gaya yang non konservatif. Itu berbeda. Kalau medan gaya yang bersifat konservatif itu kalau dia melakukan usaha ya, medan gaya itu usahanya tidak bergantung pada lintasan. Kalau dia usahanya dari titik awal ke titik akhir. Tapi dia kalau melakukan usahanya dalam suatu lintasan tertutup, maka usahanya akan sama dengan 0. Ya, itu yang disebut dengan medan gaya konservatif. Nah, sekarang hari ini kita akan bicara tentang potensial listrik.
Nah, potensial listrik itu sama dengan potensial gravitasi. Tetapi yang paling penting itu bukan konsep potensialnya, tapi yang paling penting adalah konsep beda potensial. Nah, itu yang kemudian disebut dengan tegangan listrik. Nah, sebelum saya lanjut, ya, saya mau bertanya dulu, ya, siapa yang dapat nilai A fisika dasar satunya? Boleh dijawab ya. Siapa yang dapat A nilai fisika dasar satunya? Siapa? Dewi. Oke. Dewi dapat A ya. Oke. Kalau gitu Bapak mau nanya, ya, yang dapat A. Dewi, Anda pernah dengar namanya energi potensial? Iya, Pak. Apa sih energi potensial? FPMG. Apa? Mati. Dewi? Oke, yang dapat A yang lain selain Dewi siapa? Atau ada yang mau menjawab? Apa sih energi potensial itu? Saya Pak mau menjawab. Boleh, Lingga. Energi potensial yaitu energi yang berkaitan dengan pengaturan sistem benda yang memberikan gaya satu sama lainnya. Oke. Anda dapat dari mana definisi energi potensial seperti itu? Dari catatan waktu itu, Pak. Oke. Jadi energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu sistem, konfigurasi sistem. Jadi contoh seperti ini. Lihat ya. Lihat ini. Ini bumi. Ini bumi. Nah, di sekitar bumi ada apa? Lingga? Sekitar bumi ada apa? Medan gaya gravitasi. Ada medan gaya gravitasi. Ya, jadi konsep energi potensial itu dalam medan gaya. Misalkan di sini ada benda nih, ada benda. Sebut aja ini benda bumi masanya M. Benda ini masanya M. Nah, apakah benda ini memiliki energi potensial dengan bumi? Memiliki. Nah, jadi tidak ada energi potensial yang dimiliki benda. Yang ada Bapak, itu. maaf. Tadi laptopnya tiba-tiba mati, Bapak. Error. Oke, nggak apa-apa. Ini Ya. pakai HP. Oke. Jadi energi potensial itu bukan energi yang dimiliki benda. Kan dulu di SMA, energi potensial adalah MGH. Kan gitu ya. Masih ingat mungkin ya? Guru fisika kan bilangnya begitu. Nah, suatu benda yang memiliki massa M pada ketinggian H punya energi potensial sebesar MGH. Bukan. Energi potensial itu energi yang dimiliki oleh sistem. Jadi sistem benda bumi. Nah, kalau Anda lihat buku Tipler, coba lihat semuanya buku Tipler, ya. Buku Tipler halaman 73. Lihat halaman 73. Bab awal ya. Coba lihat tuh buku Tiplernya. Bab 20 ya. Halaman 73, bab 20. Bab 20 ya, tentang potensial listrik. Sudah ketemu? Sudah, Pak. Oke, baik. Anda lihat ya, di baris yang keempat, lihat itu, cara Tipler bicara, bagus sekali. Dalam pelajaran mekanika, kita mendapatkan bahwa konsep energi potensial sangat berguna. Ketika kita mengangkat suatu benda dengan massa M setinggi H dekat permukaan bumi, kerja yang kita lakukan menjadi energi potensial, yaitu MGH, dari suatu sistem massa bumi. Jadi sebetulnya energi potensial tidak pernah dimiliki oleh benda sendirian, tapi energi yang dimiliki oleh sistem. Ya, sistem. Jadi sistemnya adalah massa dan bumi. Jadi ini massa benda maksudnya, maksud Tipler ini adalah massa bumi. Jadi energi potensial itu energi yang dimiliki oleh konfigurasi sistem benda bumi. Ya. Nah, kalau Anda masukkan rumus ini, coba lihat. EP kan bukannya M itu massa benda. G itu kan tadi G kalikan M dibagi dengan R kuadrat kan? Betul? Kalikan H. Jadi kalau ini misalkan saya ganti dengan H kuadrat, nggak apa-apa. Ya. Kalau dimensinya sama. Ini H dengan H ini kan hilang. Makanya G jadi kalikan M dibagi dengan H.
Inilah rumus energi potensial. Ini pernah Anda pelajari waktu di SMA. Jadi energi potensial itu bedanya dengan gaya. Kalau gaya di sini R kuadrat, kalau energi potensial itu adalah R saja. Ya, G kalikan M kecil dibagi dengan H. Nah, ini yang disebut dengan energi potensial, itu adalah energi konfigurasi antara sistem benda bumi. Terserah sistemnya bisa apa saja. Pokoknya tidak pernah dimiliki sendiri, tetapi energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu konfigurasi sistem. Ya, itu yang penting untuk Anda perhatikan. Nah, sekarang kita akan masuk lebih jauh pada konsep energi potensial listrik. Yang tadi kan masih gravitasi. Nah, jadi kalau misalkan saya punya benda di sini, misalkan, maaf ya, saya punya benda, sebut aja benda bermuatan. Kalau tadi kan M, sekarang bendanya adalah Q, ini bermuatan. Bisa positif, bisa negatif. Ya, kalau di sini positif berarti medan listriknya keluar kan? Kalau di sini negatif, medan listriknya ke dalam kan? Menuju. Betul? Jadi kalau di sini ada benda bermuatan listrik, apa yang ada di sekitar sini, Lingga? Lingga? Iya, Pak. Ini ada benda bermuatan listrik. Muatannya Q misalkan. Di sekitar benda ini, ada apa di sekitar benda ini? Muatan negatif bukan? Ini ada benda bermuatan Q. Di sekitar sini ada apa? Medan gravitasinya bukan? Ada medan Gravitasi. Kok medan gravitasi? Medan listriknya, Pak. Ada medan gaya listrik, ada medan gaya Listrik. ya. Awas ya, jadi jangan ketukar-tukar. Iya, Kalau Pak. bendanya bermasa M, ya, di sekitar benda bermasa M ada medan gaya gravitasi. Kalau bendanya bermuatan Q, ini juga benda ini ada masanya juga pasti ya, tapi yang kita bicarakan bukan medan gaya gravitasinya, tapi medan gaya listrik. Maka di sekitar sini ada apa? Ada medan Gaya listrik. Kan? Ya, di sekitar sini ada medan gaya listrik. Nah, kalau Bapak meletakkan suatu, ini medan gaya. Nah, Bapak meletakkan suatu benda bermuatan di sini. Sebut aja muatannya adalah Q0. Ya, ini muatan uji. Apa yang terjadi pada benda ini? Lingga? Akan tertarik. Akan dapat gaya kan? Iya. Nah, bisa tertarik, bisa tertolak, tergantung ya. Kalau misalkan ininya muatannya ini positif, misalkan ini positif, ya berarti ya akan tertolak. Betul? Betul, Pak. Tapi kalau ini negatif, ini positif, akan tertarik. Yang paling penting bukan soal tertarik, tertolaknya, tapi dia akan mendapat gaya listrik. Kalau dia dapat gaya, misalkan dapat gaya, si benda ini dapat gaya, apakah benda ini akan diam? Tidak. Tidak, benda ini akan bergerak. Bergerak dari satu titik ke titik tertentu. Nah, ketika benda ini bergerak, artinya si medan gaya listrik ini sedang melakukan usaha. Kan usaha itu adalah gaya dikalikan dengan perpindahan. Paham ya? Iya, Pak. Paham. Oke. Nah, sekarang Bapak ingin menghitung ya berapa besar perubahan energi potensialnya. Jadi misalkan kalau di fisika ya, energi potensial itu biasanya diberi lambang dengan huruf U. Jadi U ini adalah lambang dari energi potensial. Bapak ngikutin si itu aja, ngikutin lambang dari Tipler. Jadi kalau U itu energi potensial, maka kalau Bapak nulis DU, berarti ini adalah perubahannya, ya, perubahan energi potensial. Oke. Nah, Anda perhatikan lagi, masih Lingga, perhatikan Bapak bicara. Anda hidupkan aja itu audionya. Jadi bedanya kalau U itu energi potensial, kalau DU apa? Perubahan energi potensial. Nah, kapan perubahan energi potensial itu terjadi? Benda ini sekarang punya energi potensial kan di sini, betul? Betul, Pak. Kapan terjadi perubahan energi potensial? Saat terjadi gayanya bukan? Saat terjadi usaha kan? Iya, iya. Ketika ada usaha yang dilakukan oleh gaya yang dilakukan oleh medan listrik ini. Betul ya? Nah, makanya berarti kan Bapak bisa tulis sekarang bahwa perubahan energi potensial itu akibat adanya usaha kan? Usaha oleh siapa? Usaha oleh medan gaya kan? Iya, Pak. Medan gaya listrik ya, usaha oleh medan gaya listrik.
Nah, di Tipler tidak dijelaskan ini, ya. Maka DU ini Bapak bisa tulis sama dengan, nah gaya itu kan sebetulnya usaha itu sudah kita pelajari, yaitu F dikalikan dengan DL. Boleh FDL, boleh FDX ya. Kalau di SMA kan F bisa saja dia pindah ke titik sini, tergantung kan? Tergantung. Yang jelas pasti ada perubahan energi potensialnya. Nah, perubahan energi potensial itu sering dikaitkan dengan usaha, tapi usahanya dihitung negatif. Kenapa dihitung negatif? Karena perubahan energi potensial itu selalu ya mengurangi, jadi usaha yang dilakukan itu selalu mengurangi energi potensial. Contoh seperti ini, perhatikan ya. Kalau ini adalah bumi, di sini ada benda yang bermassa M. Kalau benda ini Bapak lepaskan, pergi kemana hingga benda ini? Ke bawah, ke bumi. Pergi ke bumi, ke sini. Misalkan sekarang letaknya di sini. Apakah energi potensialnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Energi potensialnya. Oh. Berkurang. Kan ini kan tingginya, sebut aja ini tingginya H1. Sekarang kan tingginya ini jadi H2. Energi potensialnya bertambah atau berkurang? Bertambah bukan Pak, karena dekat sama bumi. Energi potensialnya Berkurang, Pak. berkurang. Oh, iya. Kan tadi H2 rumusnya minus. kan Bapak udah bilang tadi. Rumusnya kan G kalikan M dibagi dengan H kan? Betul? Betul, Pak. Ya kan? Oke ya. Jadi sebenarnya energi potensialnya itu kalau pakai rumus EP sama dengan MGH, kan sebenarnya kalau hanya makin kecil, artinya energi potensial makin kecil kan? Jadi energi potensial bertambah apa berkurang kalau pindah dari sini ke sini? Berkurang. Berkurang. Nah sekarang Anda lihat, kenapa benda ini bisa pindah dari sini ke sini? Karena ada gaya gravitasi. Karena ada gaya, berarti ada medan gaya. Nah medan gaya ini melakukan apa pada benda ini? Usaha. Jadi selalu ya. Jadi pertama ada medan gaya, lalu melakukan usaha. Karena melakukan usaha timbul perpindahan. Betul nggak bahwa usaha ini mengurangi energi potensial? Betul. Betul ya. Berarti rumusan ini kan sekarang jadi clear ya, bahwa usaha itu selalu mengurangi energi potensial. Jadi kalau ini energi potensialnya perubahannya DU, usaha itu kan F.dl. Jadi negatifnya boleh di kanan, boleh di kiri. Yang jelas tanda negatif di sini mengartikan bahwa usaha itu selalu mengurangi energi potensial. Ya, persis seperti yang dikatakan oleh si Pak Tipler di dalam bukunya halaman 74 bahwa usaha yang dilakukan gaya konservatif. Nah, kebetulan ya ini kan medan gaya gravitasi dan medan gaya listrik, dua-duanya medan gaya yang bersifat konservatif. Nah, sekarang Anda lihat si benda ini dapat gaya sebesar apa? Kan tadi kata Lingga, di sini ada benda bermuatan Ki, di sini ada muatan Uji, dia dapat gaya pasti, karena ada dalam medan. Berapa gaya yang dirasakan oleh Ki 0 itu? Berapa gayanya? Ki 0. Gayanya sebenarnya apa? Oke? Ki. Gayanya sebenarnya apa? Ki 0 Ki 0 per R kuadrat. Atau boleh saja Anda tulis sama dengan Ki 0 kalikan E kan? Setuju nggak? Ya, setuju Pak. Ya, kan E-nya itu sama dengan ya K Ki per R kuadrat kan? Betul? Nah, Betul. paham ya? Jadi gayanya itu adalah ini sebenarnya. Ki 0 kalikan E.
Jadi kalau Bapak masukkan ke rumus ini, jadinya DU sama dengan apa? Min Q 0 kalikan E, kan gitu. Didot dengan DL. Setuju ya? Setuju? Setuju, Pak. Oke. Nah, jadi kalau Bapak ingin tahu berapa sih perubahan energi potensialnya, maka ini diintegrasikan aja. Kalau ingin tahu kan? Ingin tahu. Ini kalau diintegrasikan, misalkan dari titik A ke titik B, ya, dari titik A ke titik B, kan sebetulnya akibat adanya gaya, si benda ini akan mengalami usaha kan? Usaha oleh medan gaya listrik di sini. Berapa besarnya? Ini kan integral dari DU kan U saja, betul? Batasnya dari A ke B, betul? Betul nggak? Ini kan sama dengan UB dikurangi dengan UA kan? Betul nggak? Betul, Pak. Kan sama Iya, dengan delta betul. U kan? Betul? Ini sama dengan integral min Betul, Pak. Q0 kalikan E didot dengan DL. Ya kan? Ini dari A ke B. Seperti itu ya. Nah, itulah yang dinyatakan dengan persamaan 22 dalam bukunya Tipler. Jadi Tipler itu sedang bercerita tentang perubahan energi potensial dari suatu benda di dalam medan gaya listrik ketika benda itu berpindah dari titik A ke titik B. Nah, inilah persamaan ini menjadi sangat penting. Nah, kemudian yang Anda sedang lihat ini sebetulnya bukan potensial, tapi ini apa? Perubahan apa? Perubahan apa? Oke, silakan yang mau menjawab. Nur, mana Nur Intan? Nur Intan mana? Ya, Bapak. Oke, ini yang sedang dirumuskan oleh Bapak ini apa? Perubahan apa? Perubahan energi potensial, Pak. Ya, perubahan energi potensial. Sedangkan yang mau kita cari itu adalah perubahan potensial atau yang sering disebut dengan tegangan kan? Paham ya? Nah, makanya dari sini Anda lihat ya, dari sini Bapak tulis lagi, Bapak hapus aja dulu supaya cukup ya. Jadi Anda sekarang sudah punya rumusan ya. Jadi Bapak tulis lagi delta U sama dengan apa tadi? UB dikurangi UA sama dengan kan gitu. Ini A sampai B ya. Ini negatif ya, negatif Q0 E dot DL. Oke, sekarang Nur, masih hidupkan audionya Nur. Iya, Pak. Jadi ini dibacanya apa? Dibacanya apa? Semua rumus ini dibacanya gimana? Disebut Rumus ini cerita apa sebetulnya? disebut beda potensial, Pak. Bukan, ini kan baru perubahan energi potensial. Ini tuh cerita apa sebetulnya? Kalau lihat rumus ini kan ada ceritanya. Disebut perubahan energi potensial elektrostatik. Bukan, Pak. Bukan, itu kan namanya. Ceritanya apa nih? Cerita apa ini ceritanya? Ceritanya Cerita itu kan ada cerita, ada narasinya. Cerita apa ini sebetulnya? muatan yang dipindahkan dari suatu titik awal A ke suatu titik akhir B. Terus? Perubahan energi potensial elektrostatiknya yang dirumus itu, Pak. Ya, jadi ini cerita bagus ya, Nur. Jadi ini ceritanya apa? Ada suatu benda bermuatan listrik, itu ceritanya. Muatan listriknya adalah Q0.
terletak dalam suatu medan listrik E, kan gitu, ya. Lalu ya benda ini mendapatkan gaya elektrostatika, ya. Lalu benda ini mengalami usaha. Nah, usaha itu menimbulkan perubahan energi potensial ketika benda berpindah dari titik A ke titik B. Maka perubahan energi potensialnya adalah UB dikurangi UA sama dengan min integral AB Q0 E dot dl. Itu ceritanya. Bisa nggak ngulangi lagi? Ya, Dina, coba ulangi lagi. Jadi, Dina Nurfadila. Iya, Oke, oke, silakan jadi Dina. ada benda yang bermuatan Q0, terus Di dalam mendapatkan gaya karena adanya medan listrik E, mendapatkan gaya elektrostatika yang mengakibatkan adanya usaha, yang usaha itu tuh mengakibatkan kepada perubahan energi potensial, yang perubahan energi potensialnya itu UB min UA sama dengan min integral AB Q0 E dl. Gitu Bapak. DL, ya, jadi gitu ya. Jadi kalau Bapak misalkan nyuruh, coba apa sih rumus, setiap rumus itu sedang cerita sebetulnya, ya. Cuman selama ini kan Anda tidak tahu ceritanya, karena Anda belajar fisikanya itu hanya menghafal rumus. Kalau ini kan tidak menghafal rumus, kita sedang belajar merumuskan ya suatu formula dari suatu rangkaian cerita supaya dirumuskan dalam bentuk matematik, ya. Oke, bagus ya. Oke. Bisa dilanjutkan? Nah, sekarang ya, kalau delta U ini perubahan energi potensial ya, dibagi dengan Q0 itu didefinisikan sebagai delta V. Nah, ini yang disebut dengan beda potensial. Jadi sebenarnya beda potensial itu tiada lain adalah perubahan energi potensial per satu satuan muatan. Ulangi lagi, beda potensial itu apa? Perubahan energi potensial per satu muatan. Nah, inilah yang kemudian sering disebut dalam bahasa sehari-hari tegangan listrik. Jadi sebenarnya tegangan listrik itu aslinya adalah beda potensial, ya. Ngerti sekarang? Ngerti sekarang? Ngerti, Pak. Oke, ya. Jadi sekarang Anda harus kenal. Oh, kok tegangan? Nah, pernah nggak dengar kata tegang? Tegang itu apa sih? Tegang itu apa? Karen, tegang itu apa? Dalam kehidupan sehari-hari tegang itu apa? Tegang itu kayak kondisi itu Pak, lagi apa ya? Bingung Pak kata-katanya. Gini, tegang itu, lihat Bapak ya. Ini Karen. Sini ada Dina. Nah, Dina dan Karen itu beda pendapat. Tegang nggak? Iya Pak. Tegang. Jadi tegang itu selalu beda. Ya, jadi akibat ada perbedaan sebetulnya tegang itu. Makanya kata tegang dipakai untuk menyatakan perbedaan. Jadi kalau di sini ada tempat potensialnya tinggi, di sini positif, ini ada tempat potensialnya negatif. Nah, itu disebut, oh ini jadinya ada tegang. Maka disebut aja tegangan. Ya kan? Ya. Baterai, ini baterai, kan ada kutub positifnya, baterai ya, ABC misalnya. Ada kutub positifnya, kutub negatifnya. Maka ini ada tegangan. Jadi ketika ada yang berbeda, itu tegang. Ya. Nah, paham ya? Paham nggak? Paham Pak. Karen udah punya pacar nggak? Enggak Pak. Oh, bohong. Banyak pacarnya. Teman deket Pak. Oh, iya. Tapi pernah punya pacar kan? Pernah Pak. Pernah. Anda beda pendapat dengan pacar, tegang nggak? Tegang Pak, sering banget. Tegang.
Iya, itu gampang ya. Jadi sebetulnya gini, bahasa fisika itu tidak jauh dengan bahasa kehidupan sehari-hari, ya. Jadi tegang itu karena beda. Beda apa? Beda keinginan, beda pendapat, itu juga menimbulkan tegang, ya. Ngerti maksud Bapak? Ngerti, Pak. Oke, jadi sebetulnya yang disebut dengan beda potensial itu dalam kehidupan sehari-hari sering diartikan tegangan. Kok tegangan? Emang tegang kok, ya. Jadi udah diakui sama Karen, ketika beda pendapat dengan pacar tegang juga ya. Kalau tegang tuh biasanya apa tuh? Marah-marah, nangis-nangisan, itu baru pacaran tuh. Bapak Herma enggak? Oh enggak? Enggak ya Karen ya? Ya, udah nggak apa-apa, itu kan cuman perumpamaan aja. Baik, kalau gitu Bapak mau tulis sekarang. Jadi delta V apa? Delta V sama dengan apa? Delta U dibagi dengan Q0. kan? Ini apa? Beda potensial ya. Berarti ini bukan U lagi, tapi jadi V. B dikurangi dengan V. A, kan delta V kan? Betul? Nah, jadi ini min integral Q0-nya kan udah pindah ke sini. Jadi sekarang jadi apa nih? E dot TL kan? Dari A ke Iya, Pak. B. Nah, ini yang disebut dengan definisi beda potensial dalam fisika. Ya. Jadi beda potensial itu adalah ya perubahan energi potensial per satu satuan muatan. Hasilnya adalah potensial di B dikurangi potensial di A, yaitu sama dengan min integral AB E dot TL. Jadi inilah sebetulnya yang disebut dengan rumus atau formula tentang beda potensial. Ini beda potensial. Ya. Nah, jadi jika suatu benda ya dipindahkan dari titik A ke titik B dalam medan gaya listrik ya oleh suatu gaya elektrostatika, gaya listrik ya, gaya yang bersifat konservatif, maka ya antara titik A dan titik B akan terjadi beda potensial. Berapa beda potensialnya? PB dikurangi VA sama dengan min integral AB et TL. Ya. Jadi itu yang disebut dengan beda potensial. Sampai sini bisa mengerti ya? Rifki, ngerti Rifki? Mana Rifki? Rifki mana Rifki? Rifki? Kalau dipanggil sama saya nggak nyaut, itu nanti sama saya akan dianggap tidak hadir. Assalam nih? Assalam nih? Iya, Pak. Bisa ngikutin Anda? Bisa, Pak. Bisa? Ngerti? Ngerti. Oke, ya. Nah, nanti kalau assalam nih baca buku, kan jadi mudah. Silvi mana Silvi? Ada, Pak. Oke, Silvi bisa ngikutin? Bisa, Pak. Ini yang terakhir, rumus ini cerita apa Silvi? Coba ulangi lagi. Itu beda potensial. Beda potensial ya. Beda potensial. Gimana ceritanya tadi? Jadi beda potensial itu Bagaimana terjadinya beda potensial? Beda potensial. Tadi kan udah Bapak kasih tahu ceritanya tadi. Apa ceritanya Silvi? Beda potensialnya itu jadi dari yang perubahan energi potensial per satu satuan muatan. Jadi ceritanya apa? Rumus ini cerita apa tadi? Jika suatu benda bermuatan listrik ada dalam satu medan listrik. Apa? Jika suatu muatan berada di dalam
medan listrik yang mengakibatkan adanya usaha akan Lalu? menimbulkan Beda. perubahan beda potensial listrik. Ya, akan menimbulkan perubahan potensial listrik per satu muatan ya, yang disebut dengan beda potensial. Ini ceritanya bolak-balik aja di sekitar situ-situ saja. Nah, sekarang Anda lihat semuanya di halaman 74 bagian bawah. Itu ada persamaan 2036. Ya, itu buku Tipler. Persamaan 2036. Ya, coba lihat ya. 23B ya, 3B bukan 36. Ya. Coba Anda lihat di situ. Jadi beda potensial PB-PA adalah negatif dari kerja persatuan muatan yang dilakukan oleh medan listrik pada muatan uji positif jika muatan berpindah dari titik A ke titik B. Ya, itu yang dikasih kotak oleh Tipler itu berarti sangat penting. Ya. Nah, kemudian Anda lihat gambar 21. Lihat gambar 21. Semuanya lihat ya, gambar 21. Ya. Nah, yang di samping kiri, gambar A itu kan gambar bumi. Betul? Betul. Oke. Di yang B itu gambar benda bermuatan. Jadi supaya arahnya sama, berarti kalau yang bumi kan memang medan gravitasi selalu mengarah ke bumi. Nah, yang bagian B supaya medan listriknya mengarah ke benda bermuatan dikasih negatif ya. Negatif. Nah, sama-sama ya. Di situ ada benda ya di atas di sekitar bumi ya, dia berpindah dari atas ke bawah. Sama yang bagian kanan juga ada benda bermuatan ya di sekitar benda bermuatan listrik itu berpindah juga dari atas ke bawah. Sama-sama menempuh jarak delta L. Nah, ini yang menyatakan bahwa medan gaya gravitasi ya, kalau dia melakukan usaha, medan gaya konservatif, baik itu gravitasi maupun medan gaya listrik, itu selalu menimbulkan pengurangan energi potensial. Ya, itu yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, kalau Anda lihat ya, satuan dari beda potensial atau tegangan itu adalah volt, ya, dan volt itu tiada lain adalah joule per coulomb. Dari mana? Dari sini. Anda lihat, ini kan satunya volt, ya, volt, ya, diambil dari nama orang, volt. Ini kan energi potensial itu satuannya joule. Ini kan coulomb. Jadi volt itu joule per coulomb. Jadi 1 volt itu sama dengan 1 joule per coulomb. Itu yang disebut dengan voltase atau disebut juga tegangan, ya. Disebut juga voltase atau disebut juga tegangan, ya. Sampai di sini Anda bisa mengerti, ya? Iya, Anandita, mana Anandita? Iya, Pak. Oke, Muhammad Syarifuddin. Ngerti nggak Syarifuddin? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Oke. Nur Ayu Afifah, ngerti nggak Nur Ayu mana? Ngerti, Pak. Oke, sekarang Anda lihat ada contoh 21 ya di buku Tipler halaman 76. Jadi kita lihat contoh 21 ya. Jadi di buku Tipler halaman 76 itu ada contoh ya, maaf ya. Contoh apa itu 21 ya. Oke. Nah, saya bacakan ya soalnya. Medan listrik menuju pada arah X positif dan mempunyai besar 10 Newton per Coulomb. Jadi medan listrik itu satuannya bisa Newton per Coulomb, bisa juga volt per meter. Dari mana? Dari sini ya. Dari sini ya, dari sini. Jadi medan listrik itu kalau dari sini lihat, medan listrik kan sama dengan F per Q0 kan? Dari sini kan Newton per Coulomb, gitu. Nah, tapi medan listrik juga sudah ada hubungan dengan ini kan? Anda lihat delta V itu kan sama dengan E kalikan dL, ya kan? Nah, ini kalau ini volt ya. Ini kan apa tuh medan listrik nih. Ini kan meter, betul?
Makanya medan listrik bisa juga dinyatakan dengan volt per meter. Ya, kalau nulis volt disingkat V besar. Tapi kalau nulis volt ditulis lengkap itu pakai V kecil. Sama Newton juga kalau ditulis lengkap pakai N kecil. Ya. Jadi Anda jangan heran ya, satuan medan listrik bisa Newton per Coulomb, bisa juga volt per meter. Sama ya. Kemudian di sini Anda disuruh menentukan, tentukan potensial sebagai fungsi X. Anggap bahwa V sama dengan 0 pada X sama dengan 0. Jadi Anda disuruh menggunakan persamaan ini kan. Ya. Nah, kemudian Anda lihat, vektor medan listrik diberikan dengan E sama dengan 10 Newton per Coulomb I. Ya. Jadi itu adalah vektor satuan. Jadi medannya ke kanan atau ke kiri? Pak Rizal, ke kanan atau ke kiri? Kanan. Ke kanan ya. Oke ya. Jadi besarnya 10 Newton per Coulomb atau 10 volt per meter. Sama ya. Untuk suatu perpindahan sembarang dl, perubahan potensialnya diberikan. Nah, jadi pakai rumus yang tadi, perubahan potensialnya dV sama dengan min E dot dl. Negatifnya tetap melekat di situ. Kenapa? Akibat dari tadi, bahwa ya medan gaya konservatif kalau dia melakukan usaha selalu mengarungi energi potensialnya. Ya. Jadi sama dengan min 10 volt per meter I didot dengan dl. Nah, dl-nya sebut aja dinyatakan dengan IDX ditambah JDY ditambah KDZ. Jadi itu dl itu dinyatakan dalam vektor posisi. Nah, tapi kan kalau I dot J dengan I dot K itu tidak ada, itu 0. Ya, karena sudutnya 90 derajat. Yang ada tuh I dot I. I dot I kan 1, ya. Nah, itu I dot I sama dengan 1. Jadi yang ada cuman I dot I aja. I dot J, I dot K tidak ada. Sampai situ ngerti ya? Ya, Pak. Ngerti nggak? Alia Kanza, mana Alia Kanza? Alia? Iya, Pak. Ngerti, Pak. Bisa ngikuti? Oke, bagus ya. Nah, baik ya. Nah, kemudian setelah itu kan baru DV ya. Itu kan baru DV aja. Baru DV sama dengan ya min 10 ya volt per meter. Nah, ini dx ya. Baru DV-nya aja. Nah, yang ingin diketahui itu kan sebetulnya V sebagai fungsi X. Jadi kalau misalkan medannya ke kanan, bagaimana potensial sepanjang medan? Ya, maka Anda integrasi dari X1 ke X2. Didapatkan beda potensialnya kan, kalau ini diintegrasi dari X1 ke X2, kan gitu. Ini juga diintegrasi dari X1 ke X2. Kan gitu ya. Maka yang ini hasilnya jadi V X2 dikurangi dengan V X1. Kan gitu ya. Ini sama dengan integral ini ya, integral ini. Jadi kalau diselesaikan hasilnya adalah min 10 watt per meter ya. Ini kan integral dari dx kan x saja, betul? X2 dikurangi X1 ya. Ingat, integral dari dx kan x saja. Batasnya dari X2 ke X1. Jadi X2 min X1 ya. Nah, maka kalau diselesaikan hasilnya adalah ini ya. Atau bisa juga ini ditulis menjadi, ini kan negatifnya dimasukkan ke sana nggak apa-apa. Jadi 10 ya X1 jadi positif min X2 kan, ini volt per meter belakang. Ya, ini adalah Vx2 dikurangi dengan Vx1. Nah, Anda masukkan batasnya karena udah dikasih tahu ya. Diketahui bahwa potensial 0 pada X sama dengan 0. Ya. Kemudian kita mempunyai berarti Vx1 itu sama dengan 0 ya, pada X sama dengan X1. Yaitu kalau X1-nya sama dengan 0. Maka potensial pada X2 relatif terhadap ya V0, yaitu yang V sama dengan 0, yaitu V di X1, itu pada X sama dengan 0 diberikan oleh, jadi tinggal masukkan aja Vx2 dikurangi. Nah ini kan kalau X1-nya sama dengan 0, berarti Vx1 juga 0. Hasilnya itu sama dengan 10 dikurangi itu ya. Nah, jadi hasilnya adalah Vx2 sama dengan min 10 volt per meter X2. Nah,
Pada titik sembarang, X2 itu kan boleh X3, boleh X4, boleh apa saja. Ya, pada titik sembarang sebut aja X ya. Maka potensialnya hasilnya jadi sama dengan ya V sama dengan ya atau Vx ya. Vx itu berarti V pada sembarang X itu sama dengan min 10 X ya volt per meter. Jadi ini linear ya potensial. Nah, seperti itu ya. Itu contohnya. Kemudian ada soal yang bagus di contoh 22. Anda lihat ya, contoh 22. Soalnya bagus sekali. Supaya apa itu? Jadi supaya mudah saya saya bantu ya. Baik, kita lihat contoh 22 ya, 22. Oke, ya. Proton dengan massa 1,67 × 10⁻⁷ kilo. Muatannya sekian. Diletakkan dalam medan listrik yang serba sama, yaitu ya, dan dilepaskan dari keadaan bebas. Setelah berjalan 4 cm, berapa kecepatan gerakannya? Nah, si proton ini kalau misalkan ini medan listriknya kan ke arah sumbu X ya. Medan listriknya ke sini. Ini misalkan sumbu X, jadi medan listriknya ke sini. Ya, medan listriknya ke sini. Nah, Anda lihat medan listrik ke sini. Nah, kalau proton ini muatannya kan apa? Positif atau negatif? Positif, Pak. Positif. Jadi di sini si proton ini letakkan di sini. Positif. Kemana gayanya? Ke kiri apa ke kanan? Kanan. Ke kanan ya gayanya. Kanan, Pak. Ke kanan ya gayanya. Berarti si proton ini dipercepat atau diperlambat? Dipercepat ya. Dipercepat. Nah, kalau Bapak meletakkan elektron di sini, bisa jadi diperlambat ya. Karena ke sini medannya, ke sini gayanya ya. Ya. Ini kan pasti ini dipercepat. Ya, dipercepat. Karena si proton ini kan positif ya. Nah, tahap pertama Anda harus mencari dulu berapa beda potensial. Jadi Anda gunakan dV ya sama dengan min E dot dl ya. Oke. Nah, itu hasilnya sudah dinyatakan di buku ya. Nah, kemudian Anda masukkan ya untuk pergerakan sejauh berapa senti itu? 4 cm ya. 4 cm Anda rubah ke dalam meter ya. Jadi dx-nya 4 cm ya. Jadi rubah ke meter. Jadi delta V-nya udah tahu sekarang. Jadi delta V-nya sudah tahu sama dengan min 0,20 volt. Ya, itu delta V-nya. Delta V. Delta V antara siapa dengan siapa? Antara titik A, kan si elektron asalnya di sini nih. Sebetulnya ini titik A, dia sampai sini misalnya titik B. Jadi beda potensial itu antara ini dengan ini saja, antara A dan B ya. Dan karena kita ingin tahu berapa kecepatan dia pada setelah menempuh jarak kurang lebih 0,04 meter. Jadi ini adalah 0,04 meter kan itu ya. Jadi beda potensial antara titik A dan titik B. Nah, kemudian kalau beda potensialnya Anda tahu, berarti perubahan energi potensial juga akan tahu. Delta U kan tinggal dikalikan aja ya, Q dikalikan delta V. Betul ya? Dari mana ini? Dari definisi delta V. Kan delta V itu tiada lain adalah delta U dibagi dengan Q0. Betul? Ya, kalau dikalikan betul, situ, Pak. jadi delta U. Jadi ini Q-nya udah tahu ya. Kemudian delta delta V-nya tahu, maka Anda akan dapat delta U-nya min 3,2 kali 10 pangkat min 20 Joule. Nah, ini hasilnya itu ya. Nah, Anda bisa menggunakan hukum kekekalan energi ya, bahwa ya hukum kekekalan energi. Jadi dalam medan listrik yang bersifat konservatif, perubahan energi kinetik sama dengan perubahan energi mekanik sama dengan
Jadi gini ya. Di Tipler tidak dijelaskan ya, tapi saya jelaskan ya, supaya Anda ngerti. Oke. Jadi gini. Anda masih ingat nggak kalau gini? Lihat Bapak. Kalau misalkan Anda meluncur dari ketinggian ini ke sini, ketinggian ini bidang miring. Ini misalkan licin. Ini titik A misalnya. Ini titik A, ini titik B. Ini titik B. Nah, kalau ini licin, biasanya di SMA Anda suka menggunakan hukum kekeliruan energi mekanik kan? Apa itu? Energi mekanik di A kan sama dengan energi mekanik di B. Masih ingat nggak yang kayak gini? Masih ingat nggak? Oke, silakan. Audionya dihidupkan. Masih ingat nggak? Yang penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik, Pak. Iya, kan ini kalau energi mekanik itu potensial tambah kinetik. Kan ini kan EPA ditambah EK di A, kan gitu. Akan selalu sama dengan EP di B ditambah EK di B. Masih ingat kan rumus ini? Masih, Pak. Iya, Pak. Nah, Ingat. energi potensial ditambah energi kinetik itu namanya energi mekanik. Jadi energi mekanik di A dengan B itu konstan. Nah, kalau di A, yang ada apanya? Energi potensialnya kan? Betul nggak? Betul. Kalau benda meluncur dari kecepatan awal sama 0, ini kan berarti sama 0 kan? Kalau di B yang nggak ada apanya? Energi potensial. EP-nya nggak ada. Nah, EP-B-nya kan ini 0 kan? Karena H-nya 0 kan di sini kan? Berarti kan sebenarnya EP di A itu sama dengan EK di B kan? Betul nggak? Betul, Nah, Pak. ini berlaku karena ini medan gayanya bersifat konservatif. Nah, kalau si Tipler ini tidak dijelaskan, dia langsung aja delta K ditambah delta U sama 0. Sebetulnya maksudnya gini, kan dari sini Anda lihat, dari sini kan apa itu EPA ditambah EKA kan sama dengan ya gitu ya, sama dengan EP di B, EP di energi potensial di B tambah energi kinetik di B kan, betul ya? Nah ini kan kalau dirubah ini kan jadi gini, EPB kurangi EPA kan gitu, betul? Disuruh ke kanan semuanya. Betul, Pak. Betul. Kan ini disuruh ke kanan semua kan? Atau gini deh, supaya Anda ngerti. Supaya Anda ngerti. Jadi saya pelan-pelan ngajarnya. Nah, Bapak tulis aja nih 0 deh sebelah sini. 0 sama dengan, ini suruh pindah ke sini. Kan tinggal EP di B dikurangi EP di A. Kan gitu. Betul? Ditambah ini EK di B dikurangi EK di A. Sebenarnya hukum kekeliruan energi kan? Jadi 0 sama dengan, ini kan sebetulnya delta EP kan? Betul nggak? Yang ini iya, delta EK. Delta EK. Nah, kalau Tipler nulisnya kan ini 0 sama dengan delta U ditambah delta K. Kan gitu? Sama aja. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Oke, Pak. Oke, maka akhirnya, nah cuman Tipler kan nggak mau pusing dengan ini, dianggap Anda udah ngerti. Nah, sama Bapak diulang dulu ke sini supaya ngerti. Nah, lalu dapatlah itu. Jadi delta U-nya kan sudah tahu tadi ya. Delta U berarti kan dari sini Anda dapatkan bahwa delta K perubahan kinetik sama dengan min delta U kan? Betul? Nah, delta U-nya udah dihitung tadi. Ini kan, masukin aja. Setelah itu dimasukkan aja. Delta K, kan asalnya si proton ini diam. Kecepatan awalnya 0. Betul? Nah, setelah itu kemudian dia bergerak. Kecepatan awalnya, kecepatan akhirnya kan bisa dihitung. Ya. Jadi kan ini delta K itu setengah mvt kuadrat dikurangi setengah mv0 kuadrat. Kan sama dengan ini. Betul? Nah, ini masukin sini. Jadi 3,2. Kan negatifnya hilang kan? Jadi 10 pangkat min
20 Joule. Nah, ini kan sama dengan 0 karena awalnya dia diam. Jadi kecepatan akhir setelah menempuh jarak 0,04 meter bisa diketahui dari sini ya. Anda boleh pakai kekekalan energi, Anda juga boleh pakai hukum Newton. Gimana kalau pakai hukum Newton? Kalau pakai hukum Newton tinggal dicari aja ya gayanya. Ya. Jadi Anda kalau mau pakai hukum Newton cari aja sigma F sama dengan M kalikan A. Kan gitu. Ya gayanya adalah Q kalikan E kan? Betul? M kalikan A. Boleh. Q-nya tahu, ya, E-nya juga tahu, medan listriknya M kali A. Ya toh? Dapat A kan? Sama dengan QE dibagi dengan M. Boleh pakai ini juga. Nah, nanti dapat sekian. Lalu pakai rumus PT kuadrat sama dengan VO kuadrat ditambah 2AX kan? Betul? Ini sama dengan 0. Betul, Jadi Pak. PT kuadrat sama dengan 2. A-nya masukkan ini. QE per M kalikan X. Hasilnya akan sama. Anda akan dapat PT sama dengan sekian. Boleh pakai itu ya. Jadi sebetulnya kalau Anda itu menguasai fisikanya utuh ya dari sejak awal fisikanya utuh. Jadi makanya belajar fisika itu walaupun belajar listrik, mekanika tidak bisa dilupakan. Ya, Anda kan kemarin Bapak kasih contoh soal ya, yaitu elektron yang ditembakkan dalam 2 plat itu. Nah, apakah dia itu di mana dia akan menumbuk plat? Itu kan harus menggunakan persamaan gerak parabola kan. Nah, kalau Anda udah lupa lagi gerak parabolanya ya itu repot ya. Nah, baik ya. Ini boleh juga pakai rumus ini. Nanti hasilnya akan sama. Anda boleh coba sendiri. Nah, kemudian selanjutnya ya. Anda akan sangat banyak nanti di fisika modern ya. Belajar tentang energi itu tidak dinyatakan dalam joule. Ya. Energi itu dinyatakan dalam elektron volt, ya. Energi itu dinyatakan dalam elektron volt, ya. Jadi elektron volt itu begini, 1 elektron volt kan gini. Anda lihat saya. Kan sebetulnya Anda sudah tahu bahwa tadi delta U itu sebenarnya apa nih? Q dibagikan delta V kan? Oke. Ngerti nggak ini? Ngerti, Pak. Iya, Pak. Ngerti. Ngerti ya? Oke. Delta U itu kan satunya joule, betul nggak? Sedangkan Betul. Q itu satunya coulomb. Ini kan satunya volt. Ya kan? Paham ya? Jadi 1 joule itu 1 coulomb dikalikan volt. Ya. Ini joule, ini coulomb, ini volt. Ya. Gitu. Nah, sekarang jadi kalau muatan dikalikan volt itu kan sebetulnya adalah joule. Ya, makanya kalau khusus untuk elektron, jadi khusus untuk elektron. Anda kan sudah tahu bahwa 1 elektron volt itu artinya 1 muatan elektron dikalikan volt. Itu kan joule. Berarti ini kan 1 muatan elektron berapa? 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb kan? Dikalikan 1 volt. Ya. Jadi hasilnya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb kali volt itu kan sama dengan joule. Mau ditulis sama dengan joule. Bisa ngerti ya? Oke, dihidupkan audionya. Ngerti nggak? Iya, Pak. Ngerti, Pak. Anda sekarang tahu bahwa 1 elektron volt itu 1,6 ke 10 min 19 joule. Jadi bukan sesuatu yang istimewa, itu biasa-biasa saja ya. Tidak ada yang istimewa di situ. Oke. Baik, sekarang Bapak mau ngobrol sebentar sama Anda ya. Oke, boleh dihidupkan semua audionya. Hidupkan aja semua audionya, nggak apa-apa. Oke. Audionya dihidupkan semua, ya. Baik, Bapak mau ngobrol ya, ngobrol. Ya, coba Anda boleh bicara bebas ya. Kan sebetulnya Anda ini sampai sekarang belum ketemu kita secara tatap muka ya. Jadi ini udah mau masuk semester kedua ya. Kita tatap maya ya. Iya, Bapak. Oke. Nah, Ya, karena kalau kita paksakan tatap muka kan sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Apalagi sekarang
penularan virus itu sangat Semakin cepat meningkat. sekali meningkat ya. Saya mohon maaf, saya punya komunitas. Komunitas saya itu sudah ratusan ribu orang. Ya, namanya komunitas Bumi Spiritual Isbatul Yakin ya. Dan itu komunitas saya juga banyak yang kena. Ya, di komunitas saya kena. Banyak yang meninggal ya di komunitas saya. Ya. Hampir setiap minggu di komunitas saya ada yang meninggal. Yaitu dengan pandemi ini. Tetapi setelah saya teliti ternyata yang meninggal rata-rata yang punya penyakit penyerta, ya, yang punya penyakit bawaan. Jadi kalau terkena virus corona saja dan sehat ya, artinya tubuhnya itu tidak ada penyakit bawaan, ternyata banyak komunitas saya yang sembuh ya, yang sembuh. Oke. Nah, mohon maaf kalau saya sering sharing undangan-undangan Zoom meeting untuk ikut pencerahan itu supaya Anda lebih luas wawasannya ya. Baik, sekarang Bapak mau bicara dengan Anda. Gimana sampai sejauh ini Anda bisa mengikuti nggak pelajaran dari saya? Boleh siapa yang bicara? Siapa dulu? Boleh. Ya. Yang udah bicara barusan siapa? Dwi, Pak. Alhamdulillah bisa mengikuti, Pak. Tapi terkadang ada beberapa persoalan gitu. Kalau misalnya diterapkan kayak di soal-soal yang kemarin yang dievaluasi, Dwi itu masih kebingungan, Pak, ngerjainnya gitu. Kalau dari Dwi. Ya, oke. Bisa dimengerti ya. Karena Anda ini dulu terbiasa, kan biasanya di SMA suka gini, diketahui apa, ya kan? Ditanya apa, kemudian jawab. Ya, biasanya begitu kan dulu. Iya, Pak, seperti itu. Diketahui, ditanya, jawab kan gitu. Lalu tinggal masukkan aja angka ke rumus. Dulu begitu kan. Sekarang di perguruan tinggi, Bapak ngasih soalnya analisis. Jadi Anda tidak bisa lagi diketahui. Jadi kalau Anda misalkan mau menerapkan soal, konsep ke dalam soal, sekarang tidak bisa. Karena Anda harus mengerti dulu persoalannya. Misalkan kayak tadi, jarak itu jarak dari mana ke mana sih? 0,04 meter itu. Jadi Anda harus jelas, itu kan jarak dari titik A ke titik B. Dulu di SMA nggak peduli kasusnya seperti apa, yang penting masukkan aja ke rumus, lalu keluarlah angka, kan gitu. Nah, jadi sebetulnya yang membuat Dwi tadi agak kesulitan ketika menerapkan konsep ke dalam rumus, karena Anda tidak terbiasa, belum terbiasa dengan analitis. Ya. Jadi, dalam pembelajaran itu ada 6 yang dikembangkan. Nih, Bapak kasih tahu ya, ada 6. Yang pertama, kemampuan mengingat. Gitu. Ini yang paling rendah. Yang kedua, kemampuan memahami. Gitu. Yang ketiga, kemampuan menerapkan. Nah, yang keempat, kemampuan menganalisis. Yang kelima, kemampuan mengevaluasi. Yang keenam, kemampuan mensintesa. Nah, nanti Anda akan belajar, ini namanya C1, namanya C2, ini namanya C3, ini C4, ini C5, ini namanya C6. Nah, kira-kira Anda selama ini nyampe C mana? Belajar di SMA nyampe C mana? C2. Jadi kebanyakan sini Anda itu. Di C1. Jadi kalau udah C2 aja udah mulai bagus. Nah, C3 nggak pernah dilatih. C4 apalagi. C5 apalagi. C6 apalagi. Nah, ketika kemarin Bapak itu sebenarnya ngasih C5 ya, evaluasi. Jadi masuknya C5. Kemarin itu soal-soalnya memang kategori C5. Ya, jadi di situ sudah harus bisa mengingat, harus bisa memahami, harus bisa menerapkan, harus bisa menganalisis. Baru Anda bisa menerapkan pada C5. Kalau C6 itu sudah membangun konsep.
Ya, C6 itu membangun konsep. Nah, Anda memang belum biasa, tapi harus mulai dibiasakan. Ya, Bapak tidak bisa menolong, karena yang bisa menolong Anda adalah Anda sendiri. Oleh karena itu, maka dari sekarang mulai belajar menerapkan, ya, menerapkan pemahaman-pemahaman ini ke dalam soal. Nah, oleh karena itu perlu Anda ulang-ulang, ya, contoh-contoh soal yang diberikan di buku Tipler itu semuanya udah bagus banget, keren sekali, ya. Dan kalau contoh-contoh soal dipahami, Anda juga akan mudah sekali ketika memecahkan persoalan. Ya. Nah, mungkin Anda kan di grup WA grup itu bukan sekedar menerima informasi dari Bapak, ya. Jadi boleh saja Dwi misalkan diskusi dengan Rizky, boleh. Iya, Bapak. Jadi di belakang saya Anda boleh berkomunikasi, ya, dengan teman-teman. Boleh juga Japri, misalkan Fadlan dengan Lingga, boleh. Jika perlu Anda bikin namanya itu kelompok belajar. Jadi ini kan ada 40 orang. Coba ya diatur sama Nur Laila. Ada Nur? Ada, Pak. Nur diatur, coba dibuat kelompok, satu grup 5 orang aja. Kelompok diskusi. Jadi Anda itu bisa diskusi, bisa video call, bisa apa, ya. Ya, jadi saya lihat sekarang anak-anak SMA juga seperti itu mereka belajar. Jadi Anda belajar jangan sendiri, ya, harus ada teman. Jadi coba mulai sekarang, Dwi, ya, bikin grup, ya, Dwi bikin grup. Ya, Bapak. 5 orang. Mungkin Anda bisa bikin grup sendiri 5 orang dan intensif, ya, diskusi di situ, ya. Karena kalau sendiri misalkan Dwi tanya sama Saripudin bisa nggak soal nomor ini? Oke, saya bisa jelaskan. Jadi harus begitu, ya. Karena kan waktu ketemu dengan Bapak juga terbatas. Oke? Baik, Pak. Oke, Bapak. Ya, oke. Kalau sudah, saya kira untuk hari ini biar tidak terlalu banyak, ya, materinya, Bapak cukupkan dulu sekian, ya. Tetap semangat, ya. Semoga Anda semuanya selalu sehat, ya. Jaga kesehatan. Orang fisika harus selalu olahraga. Lingga, apa olahraganya, Lingga? Tenis, Pak. Tenis, oh bagus, keren, ya. Nah, kalau saya setiap pagi itu lari 7 kilo tiap hari. 7 kilo, ya. Tapi saya larinya pakai treadmill sehingga terukur, ya. Karena umur saya udah 54 tahun. Jadi saya harus terukur. Jadi supaya tetap bugar, saya lari 7 kilo sehari. Itu terbakar sekitar 350 kalori. Saya tidak makan nasi, ya. Tapi saya makan sorghum. Ya udah lama sorghum, ya. Jadi kalau nasi itu sangat berbahaya, ya, untuk kesehatan. Apalagi nasinya sepiring mentung, ya. Sementara lauk pauknya sedikit. Nah, itu harus kurangi, ya, karena makan nasi itu nanti perut juga jadi gemrot, ya, kayak itu, kayak semar, ya. Oke, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Lingga, gimana Lingga? Pendapat Lingga? Dengan pembelajaran seperti ini bisa ngikuti? Insya Allah, Pak, bisa. Saya, oke, ya, oke. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup sekian, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.